Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua yang berada di ruang virtual pada hari ini. Baik, Kak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Walaupun Sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, ya, mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing ya. Hari ini wabil khusus untuk Kak Wawan ya, untuk memimpin doa. Pada Kak Wawan, saya persilakan. Untuk teman-teman sekalian, sebelum memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik ya. Sudah ada 8 orang ya kakak yang sudah masuk di ruang virtual pada hari ini ya. Jin ya kakak, ini merupakan pertemuan terakhir ya sebelum kita masuk ke penutupan PKG PJOK ya, insya Allah yang akan diinfokan selanjutnya apakah itu di bulan Desember ya. Mudah-mudahan semua itu berjalan lancar tanpa ada hambatan apapun. Apakah suara saya terdengar jelas kakak? Ya, sangat jelas. Oke, terima kasih. Izin ya saya share screen dulu ya untuk materi terakhir ya di refleksi bukti karya. Kita hari ini 1 JP ya, berarti kurang lebih 45 menit ke depan kita akan bertemu ya dalam membahas refleksi bukti karya. Oke, untuk tampilan apakah sudah nampak kakak semua? Sudah nampak semua kakak? Oke, baik. Kita hari ini ya, yaitu bahas mengenai refleksi bukti karya, program pengembangan kompetisi guru, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, durasi 1 JP, mudah daring. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Tadi kita sudah berdoa bersama yang dipimpin oleh Kak Wawan ya. Terima kasih Kak Wawan yang sudah memimpin doa sehingga kegiatan kita itu akan berjalan aman, lancar dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baik, sekedar mengingatkan kakak-kakak ya, kesepakatan bersama kita di sini ada 7 kesepakatan ya. Yang pertama itu menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, yang keempat menghargai waktu bersama, yang kelima maksimalkan fitur chat ya, yang keenam klik resen sebelum bertanya, dan yang ketujuh gangguan teknis adalah hal wajar sehingga kalau misalnya ada gangguan atau hal-hal yang di luar konteks silakan informasi di kolom chat. Kira-kira kakak untuk kesepakatan bersama ini apakah ada yang ingin ditambah atau cukup 7 kesepakatan? Mohon reaksinya. Oke, terima kasih Kak Ijek, terima kasih Kak Tias, ya. Yang lain, Kak Usni, terima kasih, ya. Kak Barudin, terima kasih Kak Barudin, ya Kak Wahyu, Kak Wawan, Kak Tika, apa ada tambahan Kak Tika? Sepakatannya sudah cukup. Oke, terima kasih. Baik, kita masuk ke
agenda. Agenda hari ini yaitu refleksi bersama 40 menit ya, penutup 5 menit. Oke, Bapak Ibu, kakak semuanya, kita masuk ke sesi pertama yaitu refleksi. Di refleksi ini ada 3 pertanyaan ya yang harus kakak jawab ya. Apakah kita menggunakan fitur raise hand atau pakai wheel of name kakak? Barangkali ada yang ingin berpendapat dulu sebelum kita masuk ke materi refleksi ini. Ada yang ingin berkomentar apakah raise hand dulu atau pakai wheel of name kakak? Silakan gunakan fitur chat ya. Oke, Kak Barudin. Silakan berpendapat. Mungkin pakai wheel of name saja Kak. Jadi semua mumpung ini yang terakhir. Ya. Jadi kita semua bisa berbagi atau mungkin pengalamannya jadi yang sama ujung-ujungnya karena sudah dijawab kawan yang terdahulu, ujung-ujungnya bisa tidak menyampaikan apa-apa. Siap. Jadi mungkin kita hargai itu kemampuan bersama, jadi pakai wheel of name itu lebih bagus juga. Jadi kita kemarin kan diawali dengan wheel of name, kita tutup dengan wheel of name sehingga kita win of change. Oke, sip. Mohon reaksi ke kakak, silakan tulis di kolom chat ya. Kita wheel of name atau kita main resen. Oke, gunakan fitur chat yang ada. Mau nampak nih semangat wheel of name nih ya. Oke, baik. Kita langsung ke materi refleksi kita. Ya, di sini ada 3 pertanyaan. Ya. Oke, wheel of name. Terima kasih Kak Tias. Wheel of name, oke. Sudah siap semuanya ya. Izinkan saya untuk udah nampak kakak? Wheel of name-nya? Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Diawali dengan bismillah. Yang terpilih untuk presentasi pertama adalah Kak Husni Anwar ya, seorang wasit ya, yang digadang-gadang akan menjadi wasit internasional. Oke. Silakan Kak Husni Anwar ya, silakan berbagi mengenai refleksi ya. Di mana kita ada 3 pertanyaan yang harus kakak bagikan. Oke, silakan Kak Husni, waktu sudah tepat saya persilakan. Baik, terima kasih Kakak Fasil, Kakak Arif dan kakak-kakak lain mengizinkan saya untuk memberikan refleksi saya ya selama pembuatan aksi nyata ya, bukti karya ya, yang merupakan tugas akhir kita selama mengikuti PKG PJOKA. Namun sebelum saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Fasil dan pihak-pihak BGP Kalbar telah mengadakan kegiatan PKG ini yang merupakan salah satunya untuk pengembangan guru, yaitu guru PJOKA untuk kita semua. Baik, langsung saja ke pertanyaan. Apa tantangan terbesar Bapak Ibu hadapi saat membuat bukti karya ini? Dan bagaimana Bapak Ibu mengatasinya? Baik, yang pertama itu saya itu mencari ide yang saya harus lakukan atau membuat karya. Kemudian saya mengobservasi situasi dan kondisi siswa saya. Jadi saya mengambil keputusan yaitu mengambil kegiatan aktivitas pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif melalui aktivitas permainan invasi. Dan hal ini saya ngambil cabang olahraga bola basket ya. Mungkin karena menurut saya itu mungkin cocok, saja saya buat bukti karya tersebut. Kemudian tantangannya itu yang pertama itu alat karena mungkin kalau permainan bola basket itu membutuhkan lantaian datar, kemudian bola ya,
bola, kemudian ring basket. Namun itu saya atasi dengan memodifikasi alat ya. Kebetulan saya di sini lingkungan sekolah saya itu berdekatan dengan SD 17 Benua Kayong yang mempunyai halaman yang memiliki tembok ya, sudah di tembok di semen, jadi bisa untuk digunakan menggiring bola basket. Jadi karena basket itu menggiringnya dengan dribble, membutuhkan bidang yang datar. Kemudian alat yang saya gunakan untuk ring itu saya modifikasi menggunakan kursi siswa. Saya susun 2. Jadi tujuannya itu bagaimana anak-anak itu mempunyai target yang diusahakan, karena menurut saya dengan adanya target yang dimodifikasi, anak-anak itu bergairah untuk melaksanakan gerakan. Dan selama ini pun juga saya lihat di materi-materi buku itu kebanyakan yang permainan invasi itu rata-rata itu permainan sepak bola dan bola voli. Jadi saya berinisiatif mengambil cabang tersebut karena cabang bola basket atau permainan bola basket itu menarik menurut saya, tuh banyak keterkaitan dengan permainan yang lain. Itu mungkin saya di pertanyaan pertama. Kemudian kedua, apa tujuan utama Bapak Ibu membuat bukti karya ini? Dan apakah Bapak Ibu merasa tujuan tersebut sudah tercapai? Dari tugas ini kita kan diberikan 3 solusi ya. 1 aksi nyata, kemudian yang terakhir itu modul ajar atau RPP. Saya mengambil modul ajar atau RPP. Kalau menurut saya itu sebelum kita mengajar di kelas kan kita namanya penguasaan materi ya, atau langkah-langkah pembelajaran. Jadi tujuan saya itu bagaimana karya ini bisa digunakan oleh seluruh guru ya, khususnya untuk permainan invasi di cabang olahraga bola basket atau permainan bola basket. Mungkin itu jawaban saya untuk pertanyaan kedua. Kemudian apa kekurangan Bapak Ibu lihat dari bukti karya yang Bapak Ibu buat? Kekurangannya mungkin karena saya berusaha membuat suatu modul ajar yang mungkin sesuai pemahaman saya selama mengikuti PKG ya, dengan kita belajar hampir 2 modul ya, dari modul 1 itu 1 sampai 6, kemudian modul 2 sampai 6 ya. Saya berusaha sambil melihat referensi-referensi yang ada. Kekurangannya pasti yang tadi fisik ya, alat fisik ya, alat kegiatan belajar, kemudian cuaca. Alhamdulillah cuaca kemarin tuh bagus, jadi dapat terlaksana dengan baik. Kemudian kemarin tuh waktu juga untuk pelaksanaan, mungkin karena ada beberapa hal kegiatan di luar pekerjaan, jadi kita harus mobile untuk mengerjakan hal tersebut dengan waktu yang sesingkat-singkatnya kan. Mungkin ada seminggu, cuman menurut saya juga melihat dari pekerjaan teman-teman sama bagus, jadi saya menginspirasi, jadi saya mengerjakan tersebut ya. Dengan kekurangan tersebut saya atasi dengan cara saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Husni Anwar ya. Kita kasih emote dulu ya Kakak kepada Kak Husni ya. Nanti di bagian akhir nanti akan saya rangkum ya untuk beberapa kegiatan yang telah kakak-kakak dapatkan ya. Untuk Kak Husni itu kan yang pertama, kalau untuk tantangan yaitu yang pertama itu alat Kak ya. Dimana untuk alat itu kan kakak bisa mencari solusi yaitu dengan cara memodifikasi alat tersebut. Terus untuk tujuan utama itu ya, kakak memilih modul ajar, tujuannya itu bisa berbagi untuk dimanfaatkan oleh guru yang lain. Yang perlu kita ingat bahwa dengan kita memberikan bukti karya yang ada di platform mengajar ya, orang itu bukan hanya di Ketapang ya, tetapi di kabupaten ya, kota, terus provinsi lain di seluruh Indonesia bahkan dunia itu bisa mengakses modul ajar tersebut.
Yang ketiga itu kekurangan. Ya, kekurangan pada saat kakak membuat modul ajar tersebut, ya yang pertama itu dari fisik, terus alat, ya kegiatan belajar mengajar, cuaca dan waktu. Oke, terima kasih Kak Usni ya yang sudah berbagi. Selanjutnya kita masuk ke Sama-sama Kak. wheel of time kedua, ya. Kita lihat. Udah tuh. Udah ya. Makasih Ya Kak. Pak, oke, terima kasih Kak Husni Anwar. Sehat selalu Kak Husni. Kak Tias. Tes. Cek. Oke. Baik. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, kakak-kakak? Sangat jelas Kak. Belum. Ada serak-serak basah enggak? Oh iya. Sangat jelas sekali Kak Tias. Mohon maaf. Digantung amal nih. Amalnya sangat jelas sekali suaranya. Iya. Terima kasih Kak Fasil atas kesempatannya. Terima kasih Wheel of Name telah memberikan saya nama nomor 2. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang pengalaman saya dalam membuat bukti karya, ya Kak. Yang pertama itu apa tantangan terbesar yang Bapak Ibu hadapi saat membuat bukti karya ini dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama itu sekarang saya membuat bukti karya itu tentang karya ilmiah. Tentang modul ajar maksudnya. Nah, tantangan yang ya secara umum lah. Kalau dalam kita sebagai guru membuat modul ajar itu tantangannya tidak lain tidak bukan ya pasti dalam menyusun materi, membuat langkah-langkah pembelajaran, menyusun penilaian, menyediakan sumber. Nah, tantangan-tantangan seperti itu sudah lumrah menurut saya, seperti yang Kak Usni bilangkan tadi. Tantangan seperti itu sudah biasa kita lakukan karena guru itu tidak jauh dari modul ajar dan RPP. Nah, solusi yang saya terapkan untuk mengatasi masalah-masalah tantangan ini, saya untuk membuat langkah pembelajaran itu, saya menetapkan dulu tujuan pembelajarnya harus jelas. Pokoknya sepertinya sudah kita bahas lah kalau tentang modul ajar ini. Bagaimana menentukan tujuannya, bagaimana kita merancang instrumen pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa, terus memanfaatkan sumber-sumber. Sekarang sumber belajar itu sudah banyak Kak, bukan cuma saja dari buku. Jadi solusi saya selain dari buku, saya juga memanfaatkan Google, YouTube, bahkan sekarang TikTok juga menjadi sumber belajar Kak. Jadi TikTok itu bukan cuma untuk goyang-goyang, joget-joget, ternyata bisa jadi sumber belajar untuk pembelajaran di PJOK ini dalam saya membuat modul ajar. Di sana banyak game yang sangat terinspirasi untuk kita dalam merancang pembelajaran. Seperti itu solusinya. Banyak lagi aplikasi lainnya Kak yang dapat kita pakai. Yang kedua itu apa tujuan utama Bapak Ibu membuat bukti karya ini, dan apakah Bapak Ibu merasa tujuan tersebut sudah tercapai? Menurut saya bukti karya yang saya buat ini tujuannya itu yang jelas itu meningkatkan kualitas pembelajaran anak Indonesia, karena modul ajar yang baik itu dapat membantu guru menyampaikan materi dengan lebih efektif dan menarik. Nah, memudahkan juga dalam peserta didik belajar. Nah, modul ajar yang sudah saya susun ini sudah saya susun secara sistematis dan mungkin menarik, dapat juga membantu guru-guru lain atau orang yang lain membuka bukti karya saya. Itu sangat membantu sekali. Juga bisa meningkatkan kualitas diri. Ya, seperti itu Kak. Apakah tujuan tersebut sudah tercapai? Ya, sudah tercapai.
Nomor 3, apa kekurangan yang Bapak Ibu lihat dari bukti karya? Bukti karya saya, menurut saya tidak ada kekurangannya, Kakak. Kan menurut saya bukti karya saya ini saya rancang sudah sedemikian rupa sehingga menurut saya tidak ada kekurangan. Seperti itu, Kakak. Terima kasih, Kak Fasil. Saya kembalikan kepada Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Tias ya yang sudah berbagi ya mengenai refleksi dalam hal ya membuat bukti karya. Yang mana dapat saya ambil kesimpulan ya di mana tantangan terbesar itu yang pertama itu menyusun materi, langkah-langkah dan instrumen. Tapi semua itu bisa Kak Tias hadapi yaitu dengan memanfaatkan media sosial ya. Di mana saya dengar tadi Kak Tias bisa memanfaatkan Google, bisa memanfaatkan YouTube, bisa memanfaatkan TikTok ya sehingga tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi. Selanjutnya tujuan utama Kak Tias itu membuat bukti karya tersebut yaitu untuk yang pertama itu meningkatkan kualitas pembelajaran, ya yang kedua memudahkan peserta didik ya untuk belajar dengan modul ajar yang baik ya yang sistematis yang telah disusun, otomatis peserta didik itu mudah ya untuk mempelajari materi yang akan disampaikan. Terus yang terakhir itu meningkatkan kualitas diri ya. Jadi dengan membuat modul ajar tersebut, otomatis guru tersebut akan meningkatkan kualitas diri. Dan apakah tujuan tersebut tercapai? Ya sudah tercapai, di mana Kak Tias bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya untuk kekurangan ya, terima kasih Kak Tias ya, karena dengan sistematis otomatis tidak ada kekurangan. Berarti Kak Tias itu sebelum membuat diidentifikasi dulu ya, apa kelemahan, ya apa kekuatan yang ada di dalam modul ajar tersebut. Yuk kita beri tepuk tangan untuk Kak Tias ya, yang telah berbagi mengenai refleksi terhadap bukti karya. Oke, selanjutnya kita masuk ke orang ketiga ya. Yang pertama Kak Husni, yang kedua Kak Tias, yang ketiga Kak Rapid Maisa. Kepada Kak Rapid, saya persilakan. Halo Kak Rapid, bisa monitor? Atau kita skip dulu ya Kak Rapid ya, kita lanjutkan ke yang lain dulu. Mungkin ada gangguan. Oh ya, silakan Kak Rapid. Kak, izin Kak, saya mau pulang dulu ke rumah, soalnya mau pindah ke laptop, lagi dalam perjalanan. Oke, siap. Oke, baik. Digantikan oleh Kak Wahyu. Hati-hati Kak Rapid ya. Selamat sampai tujuan Kak Rapid. Oke, siap, aman Kak. Aman? Oke. Hafal soalnya Kak. Siap, aman. Soalnya udah hafal Kak. Oke. Mana Kak? Belum nampak Kak? Kan sudah hafal soalnya. Oh, sudah sih. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Oke, terima kasih untuk Kak Fasil udah ngasih kesempatan buat saya untuk menjawab 3 pertanyaan. Oke, yang pertama, soal pertama yaitu apa tantangan terbesar yang Bapak Ibu hadapi saat membuat bukti karya ini dan bagaimana Bapak Ibu mengatasinya? Oke, jawabannya yaitu bukti karya saya kan tentang modul Kak, ya. Jadi
Bukti karya saya kan tentang modul permainan bola basket. Jadi tantangan yang saya hadapi nih Kak, yaitu saya kurang memahami kebutuhan pembelajaran Kak. Yaitu eh, mengetahui kebutuhan dan tingkat pemahaman pembelajaran tuh masing-masing peserta didik tuh berbeda-beda Kak. Jadi tuh kita tuh masih bingung. Yang A harusnya gimana, yang B harusnya gimana. Tidak semuanya mereka tuh kan sama Kak. Kemudian cara mengatasinya, kalau saya sekarang sih mengatasinya yaitu pakai cara survei ataupun saya wawancara terhadap anaknya atau peserta didiknya Pak Kak. Terus kemudian saya lihat juga ekspektasi peserta didik itu seperti apa. Kemudian saya pun analisis profil pembelajarannya itu seperti apa kepada peserta didiknya Kak. Oke. Itu yang pertama Kak. Kemudian yang kedua, apa tujuan utama Bapak Ibu membuat bukti karya ini? Oke. Tujuan saya membuat bukti karya ini tentang modul pembelajaran bola voli, yaitu yang pertama saya ingin penyebaran pengetahuan. Jadi karya saya itu ingin dilihat semua kalangan yang bisa melihat karya saya. Kemudian standar teknik Kak, standar tidaknya Kak kalau untuk modul pembelajaran saya Kak. Kemudian untuk dokumen penelitian juga Kak kalau saya Kak. Ada enggak peningkatannya peserta didik kalau menggunakan modul pembelajaran saya dari 0 sampai akhir tuh ada enggak peningkatannya Kak. Kemudian yang ketiga, apa kekurangan yang Ibu lihat dari bukti karya yang Bapak Ibu buat? Pastilah ya Kak ya, kekurangan tuh pasti ada karena kita sebagai manusia itu tidak ada yang sempurna. Yaitu kekurangannya itu Kak, terkadang saya ini fasilitas Kak. Fasilitas itu yang di sekolah saya yang masih belum memiliki lapangan basket, terutama fasilitas. Kemudian perbedaan kemampuan Kak peserta didiknya. Ada yang udah langsung bisa, ada yang belum bisa, ada yang sama sekali tidak tahu gitu Kak. Kemudian yang terakhir itu kekurangannya itu Kak waktu Kak. Waktu kadang enggak banyak Kak, terbatas waktunya. Mungkin hanya itu aja Kak. Jawaban dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya kembalikan lagi ke Kak Fasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih reaction dulu ya kepada Kak Wahyu Setiadi SPD JAS yang sudah berbagi mengenai refleksi bukti karya. Di sini saya dapat menangkap ya yang pertama yaitu masalah tantangan ya. Tantangan yang pertama yaitu kurangnya memenuhi kebutuhan pembelajaran. Ya, yang pertama. Solusinya apa? Yang pertama Kak Wahyu itu menerapkan survei ya, terus menerapkan wawancara, terus untuk menerapkan ekspektasi peserta didik dan menganalisis profil pembelajaran. Hal ini dapat kita temui ya, di mana di modul 1.3 ya, 1.4 itu sudah ada modul ajar yang membahas tentang bagaimana sih cara kita sebagai seorang guru untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran, yaitu dengan menerapkan pembelajaran apa, Kak Wahyu? Pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Nanti mungkin kita nanti boleh ya kita fokus ke precision ya untuk membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Baik, yang kedua yaitu apa tujuan utama. Di sini Kak Wahyu ada menyebutkan 3 tujuan utama. Yang pertama yaitu untuk menyebarkan pemahaman ya, atau dengan kata lain kita itu berbagi praktik baik ya. Yang kedua dengan membuat bukti karya tersebut ya Kak Wahyu dapat memberitahukan bahwa itu standar teknik dalam kegiatan pembelajaran itu seperti ini. Terus yang ketiga yaitu sebagai dokumen penelitian. Mungkin kelewatannya Kak Wahyu ada satu, apakah
tujuan tersebut sudah tercapai Kak Wahyu? Itu ada yang belum dijawab atau saya terlewat tadi? Apa Kak? Apa Kak? Udah jelas Kak tadi Kak? Apakah tujuan tersebut sudah tercapai? Kalau nggak salah saya belum dengar. Oke Kak, untuk saat ini Kak lagi berjalan Kak. Jadi belum tahu tercapai atau tidaknya Kak. Oke, baik. Terima kasih. Berarti masih 50-50 Kak Dalam ya. proses Kak. Oke, mudah-mudahan Iya. tujuan tersebut sudah tercapai sehingga nanti bisa Kakak terapkan dan bisa berbagi dengan rekan-rekan yang lain. Selanjutnya yang ketiga, apa kekurangan yang Bapak Ibu lihat dari Bukti Karya yang Bapak Ibu buat? Yang pertama, fasilitas kurang. Oke. Yang kedua, perbedaan kemampuan dari peserta didik ya. Yang ketiga, waktunya terbatas. Oke, terima kasih Kak Wahyu yang sudah berpartisipasi dalam berbagi refleksi Bukti Karya yang telah di-upload dan telah dibagikan. Kita kasih reaction dulu kepada Kak Wahyu ya. Bagaimana refleksi ini bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kita build up lagi. Masih ada 7 orang yang belum. Kak Titin udah sampai belum ya di jalan? Kayaknya belum Kak. Belum ya, masih di jalan ya. Oke, kita Masih di jalan. Ke dalam rumah dia nya. rumahnya di itu kan di Sungai Nanjung ya. Kebenar ini. Untung tidak 3 kali ya. Kalau dia 3 kali dapat piring cantik Kak Titin. Betul Kak Farudin. Kak, bentar ya, pindah posisi dulu. Iya Kak Dika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semuanya. Selamat siang. Saya akan menjawab pertanyaan pertama tentang apa tantangan terbesar yang Bapak Ibu hadapi saat membuat bukti karya dan bagaimana cara mengatasinya. Ya, tantangan terbesar dalam pembuatan bukti karya saya, mungkin saya bisa mencari terlebih dahulu akar dari permasalahan yang saya angkat dari modul saya, yaitu tentang kebugaran. Kebugaran di peserta didik saya, menurut saya itu masih dikategorikan belum bugar secara menyeluruh. Jadi persepsi peserta didik saya masih menganggap olahraga itu membuat badan tubuh menjadi capek atau lelah, atau yang perempuan juga tidak maunya mereka melakukan kegiatan olahraga. Kemudian solusi yang saya ambil yaitu dengan melakukan inovasi dari modul tersebut, yaitu dengan membuat sebuah permainan pada materi push up kebugaran kan, dengan melakukan permainan gerobak dorong. Jadi peserta didik bisa melakukan permainan berpacu dengan kecepatan, berpacu dengan teman-temannya berkompetisi, jadi memiliki motivasi untuk melakukan kegiatan tersebut. Kemudian apa tujuan utama Bapak Ibu membuat karya ini? Tujuan utama yaitu membuat karya ini agar karya ini bisa dipakai untuk rekan-rekan semua, menjadi inspirasi dalam melakukan pembuatan modul dan mencapai capaian dalam pembelajaran. Dan apakah
Bapak Ibu merasa tujuan sudah tercapai, menurut saya sudah tercapai dengan melakukan inovasi kegiatan pembelajaran melalui bukti karya ini yang sudah diupload juga di PMM, jadi semua orang bisa melihat dan mengakses bukti karya yang sudah diupload dan bisa menjadi inspirasi. Terus apa kekurangan yang Bapak Ibu lihat dari karya tersebut? Ya, dari karya ini memang tidak ada yang karya yang memiliki kategori paling baik, tetap masih ada kekurangannya, yaitu dalam kegiatan ini untuk kebugaran, mungkin kalau kita nggak bisa pakai di lapangan, kita bisa pakai di ruangan. Kekurangannya ya ruangan kadang tidak memadai dengan jumlah siswa yang relatif ramai, jadi kita harus membagi waktu untuk beberapa siswa, beberapa kloter gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Mungkin itu Pak, mungkin itu Kak yang saya dapat sampaikan dari bukti karya saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Atika yang sudah berbagi ya. Kita kasih reaksi dulu ya kepada Kak Atika yang sudah berbagi mengenai refleksi dalam membuat bukti karya. Tantangan yang dihadapi Kak Atika ya, yaitu mencari pertama akar masalah ya. Bagaimana peserta didik itu belum bugar keseluruhan ya. Dimana dengan mengatasi yaitu dengan cara berinovasi, yaitu membuat dalam bentuk permainan. Itu luar biasa sekali ya, dengan permainan otomatis ya anak senang bergerak dibandingkan kita hanya berfokus kepada teori saja ya. Apalagi kegiatan kita itu yang sering kita lakukan, otomatis anak akan merasa cepat bosan. Selanjutnya tujuan Kak Atika membuat bukti karya tersebut, yaitu yang pertama itu membuat karya ini dapat dipakai dan digunakan oleh pendidik lain, yaitu atau sebagai inspirasi, sehingga dengan sebagai inspirasi itu dapat bermanfaat bagi rekan sejawat atau bagi guru yang lain. Apakah tujuan tersebut tercapai ya? Jawaban dari Kak Tika itu sudah tercapai, di mana setiap modul ajar itu mengandung indikator-indikator dan langkah-langkah dalam pembelajaran, dan tujuan pembelajaran itu mengandung format dan audience, behavior, condition, dan degree. Selanjutnya kekurangan itu salah satunya itu tentang ruangan ya, di mana ruangan untuk berolahraga itu tidak mencukupi, sehingga itulah kekurangan yang Kak Atika dapatkan. Oke, terima kasih Kak Atika yang sudah berbagi. Kita lanjut kepada kakak yang lain. Kita kasih applause yang meriah untuk Kak Atika yang sudah berbagi. Bukan pakai tangan Kak Fahrudin, pakai reaction Kak Fahrudin. Aduh, Kak Fahrudin ini. Maaf. Dia bodoh. Minta love. Oke, saya kasih lo. Oke, tadi Kak Titin, silakan Kak Titin. Mumpung Kak Titin udah sampai di jalan, barangkali ingin berbagi Kak Titin. Sampai di rumah Kak. Oh iya, Jalan. udah sampai di rumah Kak Titin. Silakan Kak Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu pakai soal kan Kak Titin? Udah hafal kan soalnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya sudah hafal kan? Soalnya. Ya, tahu mah. Oh tahu, oke. Saya tutup ya soalnya ya. Usahlah tapi jangan biasa bacanya. Maaf ya, terlambat tadi saya lagi di jalan menuju balik. Oh iya. Hati-hati Kak. Udah sampai belum ya Kak? Baiklah, saya akan apa tantangan terbesar yang Bapak Ibu hadapi saat membuat bukti karya ini dan bagaimana Bapak Ibu mengatasinya. Kalau untuk tantangannya mungkin dari modul, kan kalau saya kan tentang modul ajar, jadi itu yang menurut saya sulit itu tentang
modul ajar yang menarik dan isi materinya. Maksudnya itu gini, bagaimana cara saya memberikan pembelajaran PJOK yang menarik sehingga siswa itu mengikutinya dengan baik, mencernanya dengan baik, kemudian isi materinya mudah dipahami dan menyenangkan menurut mereka. Cara mengatasinya, karena saya belum, kalau dikatakan kalau dikatakan udah mahir atau udah pandai, belum ya, soalnya saya masih belajar. Jadi tuh saya mencari beberapa referensi atau terutama buka di Google lah. Buka di Google atau di buku-buku, mencari pembelajaran yang bagaimana supaya anak-anak itu bisa mengikuti dengan sesuai apa yang saya inginkan, atau mereka tuh memahami apa yang saya ingin sampaikan. Itu yang nomor 1, Bang. Saya tidak ada headset aja, jadi susah. Kemudian, apa tujuan utama Bapak Ibu membuat bukti karya ini? Dan apakah Bapak Ibu merasa tujuan tersebut sudah tercapai? Kalau untuk tujuannya, untuk supaya orang bisa mencari modul ajar. Kalau contohnya saya kemarin sebelumnya, misalkan saya mau mencari perangkat, saya biasanya mencari modul ajar tuh di PMM. Biasanya kan saya dicari di situ, yang dapatnya kan punya orang yang buat bukti karyanya tuh kan. Jadi itu kan berguna untuk saya, punya orang itu berguna untuk saya. Jadi saya tuh maunya begitu gak, ketika orang memerlukan mencari, jadi mereka tinggal buka di situ, kemudian mereka mendapatkan dan menjadi referensi bagi mereka. Itu tujuannya. Kalau tujuannya sih udah tercapai, tapi mungkin belum maksimal karena saya masih belajar. Jadi kemungkinan bukti karya saya itu belum sepenuhnya memuaskan orang yang memerlukan tersebut. Begitu Kak Arif. Kemudian yang ketiga, apa kekurangan yang Bapak Ibu lihat dari bukti karya yang Bapak Ibu buat? Mungkin materi, isi materi atau bahan-bahannya belum. Kadang-kadang kan seperti kayak gini, misalnya saya mau cari ini tentang misalnya materinya ini, kemungkinan punya saya belum sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, begitu. Mungkin kurangnya materinya belum benar-benar maksimal. Dah. Sampai lari saya nih. Dari mana, Kak? Dah. Sinanjung ya, Kak? Oke, terima kasih Kak Titil yang sudah berbagi ya mengenai refleksi bukti karya. Kita kasih emot-emot dulu ya kepada Kak Titin ya, yang sudah berbagi jauh-jauh ya, beliau ke Sungai Nanjung ya untuk berbagi refleksi bukti karya. Melewati jalan lumpur Kakak. Oh iya. Siap. Sakit pinggang saya. Sakit pinggang saya. Oke, baik. Saya dapat menyimpulkan beberapa item yang telah dikemukakan Kak Titin. Yang pertama, tantangan terbesar yaitu bagaimana membuat modul ajar itu yang menarik ya dan bisa berguna bagi peserta didik ya, baik dari isinya maupun materinya. Bagaimana Kak Titin mengatasinya, yaitu dengan mencari referensi ya, dan bisa mencari melewati Mbah Google ya Kak Titin ya. Ya, bisa dari Mbah Google. Ya, Google bisa juga dari buku-buku, bisa juga di YouTube Kak ya, bisa juga di TikTok ya, yang seperti diutarakan Kak. Iya, TikTok lupa saya sebutkan di TikTok Bang. Karena saya lihat Kak Titin sama Kak Tias ini satu server ya, jadi apa yang didapatkan Kak Tias mengimbaskan kepada Kak Titin. Begitu juga Kak Titin dapat diimbaskan juga sama Kak Tias. Luar biasa ya. Luar biasa ya perjuangan Kak Titin ya dari Sungai Nanjung ya untuk memperoleh ilmu yang luar biasa. Oke, baik. Yang kedua, tujuan utama
Bapak Bu Titin membuat karya ini dan apakah Bu Titin itu merasa tujuan tersebut sudah tercapai ya. Tujuan yang saya tangkap ya, bagaimana di modul ajar tersebut bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu ya, luar biasa sekali ya, sangat mulia ya, perlu diberi apresiasi dulu. Kita kasih reaksi dulu ya kepada Kak Titin ya, yang ingin modul ajarnya itu dapat bermanfaat bagi orang lain. Terus apakah merasa tujuan tersebut itu sudah tercapai ya? Kak Titin menjawab ya, belum tercapai seutuhnya Kak ya, karena dimana kita itu, saya dengar Kak Titin itu masih proses tahap belajar ya, dimana untuk tahap belajar itu kita perlu tingkatan-tingkatan sendiri, sehingga kalau ingin sempurna kita harus banyak dan terus lagi untuk belajar. Oke, yang ketiga, apa kekurangan? Ya, kekurangan itu bahannya belum sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Berarti Kak Titin harus banyak memahami materi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Nanti boleh sharing sama Kak Wahyu ya. Karena Kak Wahyu kekurangannya kurang lebih sama Kak Titin hadapi. Mungkin dengan kolaborasi dengan Kak Wahyu, Kak Titin dapat pencerahan ya apa yang harus diterapkan dengan mendapatkan beberapa karakter peserta didik yang sangat sulit untuk diajar. Oke, terima kasih Kak Titin yang sudah berbagi mengenai refleksi bukti karya. Oke, selanjutnya tinggal 5 orang lagi ya. Kak Rapid sudah sampai. Oke, siap Kak. Oh, sudah sampai ya? Oke, terima kasih Kak Rapid ya. Oke. Siap Ya, Kak saya Rapid? Kak ya. Iya. Saya ya. Oh iya, Kak Rapid. Oke. Special edition. Ya, terima kasih Kak. Fasil, mohon maaf tadi saya pindah dari sekolah ke rumah dulu supaya lebih abdol kalau pakai laptop tuh. Oke, terima kasih Kak, nggak apa-apa. Ya. Jadi setelah menyusun bukti karya, mungkin ada beberapa hal yang menjadi bahan untuk kita refleksi dan evaluasi. Yang pertama itu tantangan terbesar ya Kak ya. Tantangan terbesar itu ini dari saya pribadi sendiri, mungkin untuk pembuatan konsep ini tentang modul ajar ya. Ini kadang kan antara kurikulum Merdeka dengan K13 itu kan berbeda Kak. Sementara saya kan masih menggunakan K13 di kelas 8 dan kelas 9 itu SMP. Jadi tantangan bagi saya itu, ini kadang saya kurang memahami konsep bagaimana membangun atau menyusun daripada kegiatan-kegiatan pembelajaran itu, karena masih banyak memikirkan ada yang tercapai atau tidak gitu dari tujuan pembelajaran kita dalam kegiatan di kelas itu. Kemudian bagaimana cara kita mengatasinya? Mungkin untuk mengatasinya kita lebih banyak sharing lagi Kak ya dengan kawan-kawan mungkin tentang penyusunan modul ajar dan ataupun perangkat pembelajaran tadi. Itu untuk solusinya. Juga saya lihat juga video-video di YouTube dan video-video pendek lainnya tentang bagaimana membuat bukti karya khusus dari modul ajar ini. Kemudian yang berikutnya, apa tujuan utama membuat bukti karya ini? Tujuannya itu mungkin membantu proses dalam evaluasi peserta didik, itu sebagai acuan untuk mengevaluasi hasil kerja dan memastikan kualitasnya. Kemudian memudahkan kita juga untuk menilai hasil karya kita sendiri. Kemudian tujuan yang selanjutnya itu juga untuk mendokumentasikan proses kerja kita Kak ya, di mana kita di sini memberikan catatan untuk pembelajaran kita di masa depan nanti. Kemudian membantu mengingat dan dalam pencapaian tertentu dalam karir kita sendiri.
Kemudian pertanyaan terakhir, apa kekurangan yang Bapak Ibu lihat dari bukti karya? Kalau untuk kekurangan mungkin masih banyak kekurangan Kak ya dari saya sendiri. Itu mungkin pertama dalam misalnya kesalahan dalam penyajian Kak. Ya, mungkin penyajian kurang baik, mungkin kualitas dokumentasinya yang rendah ataupun deskripsinya kurang jelas. Karena membuat karya ini tidak dapat kumpulan informasi juga dari karya-karya yang lain. Mungkin terlalu banyak juga Kak informasi dalam bukti karya. Ini kadang membuat bingung kita Kak. Ya, lihat itu seperti ini, lihat itu seperti ini. Jadi untuk menentukan konsep dari bukti karya kita sendiri juga terlalu banyak contoh juga dapat membingungkan kita Kak. Oke. Mungkin seperti itu aja Kak dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Rapid yang sudah berbagi mengenai 3 hal dasar ya. Yang pertama, bagaimana tantangan yang dihadapi saat bukti karya itu pada saat kakak menyusun ya kegiatan pembelajaran, di mana antara K13 dan kurikulum mereka kan ada perbedaan, sehingga tantangan terbesar itu muncul ya, sehingga akan membuat Kak Rapid itu merasa bingung ya. Bagaimana Bapak Ibu mengatasi ya? Yang pertama itu kan Kak Rapid bisa berbagi ya dan belajar dan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat ya, dan bisa juga memanfaatkan fitur-fitur yang ada di platform Merdeka Mengajar. Tujuannya itu untuk pertama itu mendokumentasikan kegiatan, yang kedua untuk membantu dan mengingat ya pada saat apakah dalam pelaksanaan tersebut ada kesalahan, sehingga sebagai Kak Rafi itu untuk membantu dan meningkatkan kinerja dari Kak Rafi itu sendiri. Terus kekurangan ya yaitu dalam terlalu banyak literatur Kak ya. Terlalu banyak sehingga fokusnya bingung ya mau diambil yang mana. Oke. Intinya di dalam beberapa literatur memang ada beberapa yang betul, ada beberapa juga yang salah. Jadi intinya kita harus sering diskusi, kolaborasi dengan teman-teman sejawat. Sekian ya Kak Rapid, terima kasih atas pendapat yang telah disampaikan Kak Rapid. Jangan lupa kita kasih reaction dulu kepada Kak Rapid. Oke, selanjutnya kita masuk ke tinggal 4 orang lagi. Kak Wawan. Ya. Silakan Kak Wawan. Nah, ya, saya untuk menanggapi yang kemarin, yang modul kemarin, apa tantangan terbesar yang Bapak Ibu hadapi saat membuat bukti karya ini dan bagaimana Bapak Ibu mengatasinya? Terus adalah yang pertama, keterbatasan waktu disertai dengan harus mengembangkan inovasi di dalam sekolah. Terus menciptakan inovasi itu yaitu terciptanya lingkungan belajar yang inspiratif dan memotivasi. Misalkan kita memotivasi siswa, misalkan dia kan ada yang kadang-kadang tuh anak SD itu ada yang yang mau ikut, ada yang enggak. Jadi kita harus memotivasi supaya dia mau ikut dalam pembelajaran kita. Terus keterbatasan waktu, harus bisa membuat siswa paham dengan materi yang telah kita sampaikan atau kita berikan. Misalkan waktu kita kan biasa kan dalam SD kan singkat. Jadi kita bisa menjelaskan secara detail lah ke anak-anak. Misalkan kurang bisa kita carikan di buku atau di Google lagi, suruh dia belajar di rumah, atau misalkan kita suruh buat PR lah, pertanyaan untuk dia bisa memahami pembelajaran yang kita sampaikan. Terus yang kedua
apa tujuan utama Bapak Ibu membuat bukti karya ini dan apakah Bapak Ibu merasa tujuan tersebut sudah tercapai? Yang pertama, tapi juga untuk menunjang penerapan kurikulum merdeka sehingga guru bisa mendapatkan referensi, inspirasi dan pemahaman dalam menerapkan kurikulum. Misalkan kita kan belum paham lah dalam mencari modul, kita bisa cari di PMM ataupun kita cari di Google pun bisa juga melihat apa punya orang lah ibaratnya. Kalau saya sih belum tercapai lah, karena tuh karena kan di sekolah kami kan baru menggunakan kurikulum merdeka gitu Pak, jadi belum paham lah semuanya sedetilnya lah baratnya kan. Terus yang ketiga, apa kekurangan Bapak Ibu lihat dari bukti karya? Kekurangan memahami karakteristik kurikulum secara keseluruhan. Karena ini kami kan baru, jadi kan perlu bantu belajar lah atau bertanya kepada kawan-kawan gimana caranya yang sudah paham tentang kurikulum merdeka, gimana caranya gitu. Terus kondisi lingkungan sekolah, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang tersedia. Itu ya Kak, cukup sekian. Oke, terima kasih Kak Wawan ya, kita kasih reaksi dulu ya terhadap pendapat yang telah disampaikan oleh Kak Wawan. Nanti untuk kesimpulannya saya gabung ya dengan punya rekan-rekan yang lain ya, karena mengingat waktu kita juga sudah hampir mau selesai ya. Oke, baik. Selanjutnya Kak Fahrudin. Baik, terima kasih Kak Basil. Terima kasih kakak-kakak sekalian. Ini pertemuan tatap maya kita yang terakhir. Semoga bukan jadi yang terakhir dan kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Bercanda Kak. Baik, terima kasih Kak. Nah, ada beberapa pertanyaan terkait refleksi bukti karya yang telah saya buat. Yang pertama, tantangan terbesar yang saya hadapi saat membuat bukti karya. Kemudian bagaimana mengatasinya. Nah, yang pertama yaitu tantangan yang saya hadapi dalam membuat bukti karya. Nah, perlu diketahui saya membuat bukti karya yang berupa modul ajar. Nah, tantangannya yaitu mengintegrasikan teori yang cukup kompleks dengan aktivitas fisik yang melibatkan siswa. Kita ketahui PJOK memiliki dua aspek utama yaitu pengetahuan dan keterampilan. Menyusun materi yang tidak hanya teoritis namun juga mudah diterapkan dalam aktivitas fisik yang menyenangkan dan edukatif adalah untuk semua siswa adalah ya tantangan yang cukup besar menurut saya. Nah, untuk solusinya yaitu saya berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam merancang latihan atau aktivitas fisik yang dapat langsung mengaplikasikan teori serta menciptakan tugas atau evaluasi yang menggali kedua aspek tersebut. Yaitu selain penggunaan media pembelajaran digital juga sangat membantu dalam membuat materi lebih menarik dan mudah dipahami. Jadi kolaborasi itu sangat membantu juga dalam membuat materi yang lebih menarik dan agar mudah dipahami oleh siswa. Kemudian tujuan utama dalam membuat bukti karya ini yaitu menciptakan modul ajar yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Kemudian membuat materi lebih mudah dipahami oleh siswa dan dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar.
Nah, saya juga memastikan bahwa modul ini memfasilitasi pencapaian kompetensi dasar yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kemudian pencapaiannya secara keseluruhan saya merasa tujuan tersebut sudah tercapai karena modul yang saya buat mengintegrasikan antara teori dengan praktek secara seimbang. Kemudian memberikan ruang bagi siswa untuk lebih aktif dalam belajar dan memastikan bahwa evaluasi yang dilakukan dengan cara yang lebih holistik dan menyeluruh. Kemudian umpan balik dari rekan sejawat dan siswa juga menunjukkan bahwa materi modul ini cukup membantu dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap PJOK. Kekurangan yang saya temui yaitu, ada salah satu kekurangan yang saya sadari adalah yaitu keterbatasan dalam penyajian materi yang dapat sepenuhnya mengakomodasi semua jenis kecakapan fisik peserta didik. Sebagian siswa mungkin memiliki kondisi fisik yang berbeda-beda, dan dalam modul ini belum sepenuhnya tercapai variasi yang ideal untuk siswa dengan kebutuhan khusus atau keterbatasan fisik. Kemudian solusi, untuk mengatasi hal ini saya berencana untuk mengembangkan modul lebih lanjut dengan menambahkan penyesuaian atau alternatif dalam setiap aktivitas fisik sehingga bisa diikuti oleh siswa dengan kondisi fisik yang berbeda. Selain itu, saya juga berencana untuk menyertakan lebih banyak kegiatan yang mendukung inklusivitas. Misalnya dengan memberikan instruksi yang lebih fleksibel atau kegiatan yang dapat dilakukan di berbagai tingkat kemampuan fisik. Mungkin itu saja, Kak. Atau saya bisa tampilkan, Kak, yang sudah saya buat. Boleh Kak kalau mau berbagi. Ntar Kak ya. Baik. Nanti saya kirim saja. Barangkali mau berbagi Kak, silakan. Baik, Kak. Nah, tantangannya yang paling terbesar tadi teori dan Praktek. aktivitas fisik, Ya. prakteknya itu. Kemudian solusinya ya kolaborasi. Kemudian tujuan utama membuat bukti karya adalah menciptakan modul ajar yang meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Materi lebih dipahami oleh siswa dan dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar, karena gaya belajar ini kan ada, kalau tidak salah saya, mungkin mohon dikoreksi, ada 3: kinestetik, auditori, dan visual. Kekurangan ya keterbatasan dalam penyajian materi yang dapat sepenuhnya mengakomodasi semua jenis kecakapan fisik. Saya akan menggunakan materi PBL, Kak. Baik, itu saja, Kak. Menggunakan metode menggunakan PBL. Itu saja, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Fahrudin ya yang sudah berbagi cukup lengkap, cukup detail sampai presentasi juga ya. Apa yang telah didapatkan Kak Fahrudin ya di lapangan mengenai refleksi bukti karya tersebut. Baik, terima kasih Kak Fahrudin ya. Lanjut kita ke 2 orang lagi kalau nggak salah ya. Untuk berbagi. Ompek ya Kak, Nah, biar seru. Nah, rezeki Kak Rangga. Silakan Kak Rangga. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak-kakak semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, aku soal yang pertama tadi Kak ya, apa tantangan terbesar yang Bapak Ibu hadapi saat membuat bukti karya ini dan bagaimana Bapak Ibu mengatasinya? Tantangan terbesar yaitu menentukan tujuan pembelajaran yang jelas, Kak. Nah, kemudian menyusun materi yang relevan dan terstruktur dengan baik. Nah, mungkin itu. Untuk menentukan tujuan pembelajaran yang jelas tuh
merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik merupakan langkah penting, namun seringkali menantang, Kak. Nah, itu. Kemudian yang kedua, apa tujuan utama Bapak Ibu membuat bukti karya ini, dan apakah Bapak Ibu merasa tujuan tersebut sudah tercapai? Tujuannya pastinya untuk meningkatkan kualitas kita sebagai guru, Kak. Biar dilihat orang tuh, wah keren guru nih, mantap udah bisa membuat bukti karya gitu, Kak. Keren. Kemudian yang pastinya yang dapat membantu menyusun rencana pembelajaran yang sistematis, meningkatkan kualitas pembelajaran itu, Kak, ya. Kemudian yang ketiga, apa kekurangan yang Bapak Ibu lihat dari bukti karya yang Bapak Ibu buat? Untuk saya mungkin ada kekurangan yang belum sempat saya perbaiki di bagian apa ya? Lupa saya tadi mana. Bentar, Kak, saya ingatnya loh. Apa kesalahan saya dalam membuat itu yang tujuan pembelajaran kok salah. Nah, di situ perlu saya perbaiki lagi, Kak. Belum memuaskan untuk Kak Fasil dan kawan-kawan yang lain. Terima kasih, itu saja, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rangga yang sudah berbagi mengenai refleksi bukti karya. Sip. Baik. Selanjutnya yang terakhir Kak Ijek Munik ya, Kak Juliandi ya, untuk berbagi mengenai refleksi bukti karya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya enggak iya kalau yang ini yang sesi terakhir ini? Boleh, Kak, boleh bertanya, boleh. Sebelumnya saya Ada sesi pertanyaan mungkin terakhir nih. boleh nggak ngomongnya dulu? Iya, seru kalau sesi terakhir itu biasa kian, Bang. Mau ngadakan debat pun ada masalah nih. Saya ada dua pertanyaan nih, Mungkin bisa ditampilkan presentasinya. Kayaknya ada dua pertanyaan nih untuk Kak Ijek ya. Mau presentasi juga Kak Juliandi? Mau presentasi Kak? Nggak usah, saya langsung ngomong. Oke, siap Kak. Jadi yang mau bertanya silakan, nanti saya jawab. Iya. Sebelumnya saya banyak terima kasih secara pribadi dengan Kak Fasil apa yang saya pelajari tentang PKG itu banyak manfaatnya. Ya. Suaranya kurang jelas, Kak. Suaranya kurang jelas, Kak. Ya, saya penjelaskan lagi. Jadi saya banyak terima kasih selama 3 bulan ini, banyak ilmu sekali yang saya dapatkan dari hal yang terkecil sama hal yang terbesar. Jadi kalau membahas terkait masalah ini, Suaranya tidak jelas, Kak Ijek. Suaranya tidak jelas. Kak Fasil, jelas Kak Fasil? Aman. Mungkin karena di sana ramai kali Kak. Yang berlaku ngeprank. Lanjut Kak Juliandi. Yang lain mohon. Jadi kalau menceritakan hal kayak gini bisa buat story, bisa bercerita pendek dalam selama 3 bulan ini, banyak cerita hal-hal yang menarik yang dapat diambil dari pembelajaran kegiatan PKG ini. Sebelumnya saya banyak terima kasih. Jadi di sini saya langsung saja menjawab beberapa hal terkait masalah tantangan dalam membuat hasil karya saya belajar saya sendiri. Yang pertama, mungkin saya di sini termasuk terlambat juga dalam mengirim hasil karya saya. Jadi tantangan yang pertama itu kurangnya motivasi dan disiplin.
Nah, itu yang terjadi pada diri saya. Jadi saya tuh lagi kurang-kurang semangat, tidak ada yang menyemangati. Jadi saya agak terlambat dalam pekerjaannya. Nah, yang pertama itu, tapi ini akan saya perbaiki lagi untuk kedepannya agar bisa lebih baik lagi. Yang selanjutnya, kesulitan dalam mengelola waktu. Ini bergabung ini antara motivasi dan disiplin saya. Jadi dengan dalam mengelola waktu saya. Belum lagi ada kerjaan ini, belum lagi kerjaan ini, ujung-ujung mau mengerjakan malam. Pas kita baring, jadi tidak mau gerak diem. Yang selanjutnya, pemahaman saya yang terbatas. Tapi dari pemahaman yang terbatas ini juga, insya Allah saya juga belajar juga dengan kawan rekan sejawat saya Bu Ning Tias yang selalu mensupport saya dalam kegiatan belajar PKG ini, sehingga banyak juga ilmu yang saya dapatkan dari rekan sejawat ini, dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sedang, sampai hal-hal yang besar. Nah, dan selanjutnya keterbatasan sumber daya. Jadi tidak semua pelajar memiliki akses sumber daya yang memadai, seperti buku teks dalam setiap saya mengoreksi atau bukan mengoreksi, dalam menerapkan pembelajaran hasil karya modul ajar saya. Nah, jadi setelah itu apalagi tentang tanya bagaimana cara mengatasinya. Jadi untuk menghadapi tantangan tersebut, jadi saya dalam diri saya yang pertama, satu, menetapkan tujuan yang jelas. Ya, ini adalah cara mengatasi bagi saya sendiri. Saya harus menetapkan tujuan yang jelas agar semua problem permasalahan saya dalam sikap disiplin saya, dalam cara mengelola waktu saya, agar benar-benar terperinci dan menghasilkan karya yang baik. Yang kedua, membuat rencana kerja. Nah, ini membuat rencana kerja saya dalam membuat modul itu tuh memang perlu juga ada waktunya dan terjadwal. Yang ketiga, dalam mengatasinya tidak usah menunda-nunda dalam pekerjaannya. Ini juga problem saya sebelumnya. Jadi kalau saya menetapkan cara mengatasi ini, insya Allah hal-hal yang susah insya Allah akan termudah. Yang selanjutnya dalam cara mengatasinya yaitu meningkatkan pemahaman materi. Nah, ini perlu juga saya dalam menghadapi modul ajar yang saya akan ajarkan tersebut. Ini meningkatkan pemahaman materi saya dalam dalam pembelajaran tersebut, sehingga menghasilkan pembelajaran yang menarik dan disukai oleh semua murid. Ya. Dan selanjutnya tujuan utama sini yang pertama, satu, pastinya meningkatkan pemahaman materi, mengembangkan kemampuan berpikir saya, berpikir kritis dan kreatif, jadi bisa menyebarluaskan dalam pemikiran saya. Dan selanjutnya menerapkan pengetahuan dalam konteks yang praktis. Dari hasil karya belajar memberi kesempatan bagi saya pribadi untuk menerapkan teori atau konsep yang telah dipelajari tersebut. Nah, selanjutnya mengasah keterampilan komunikasi saya. Ini juga sangat luar biasa juga. Dari pembelajaran dari sesi awal sampai sesi akhir ini, apalagi dalam menerapkan hasil karya dalam modul ajar saya, dari hal yang berkomunikasi yang kurang, yang jarang, atau yang tidak bisa menjadi hal yang luar biasa berkat dalam kegiatan tersebut. Dan selanjutnya, tujuan utama dalam membuat hasil karya baik. Tunggu bentar, Pak. Tanya selanjutnya tentang tujuan utama tadi udah, kekurangan ya. Kekurangan ini kekurangan yang kekurangan dalam hasil karya belajar. Yang pertama kekurangannya itu kesulitan dalam menilai proses pembelajaran saya. Tapi di sini, insya Allah dalam menilai proses belajar saya, kekurangan saya dalam untuk mengatasi kekurangan proses dalam menilai hasil pembelajaran saya itu adalah teman rekan sejawat lah yang bisa menilai dalam proses pembelajaran saya yang saya ajarkan. Itu. Keduanya tekanan juga ada dalam pembelajaran ini. Kita sebagai guru juga mungkin di sini selain dalam pembelajaran kita juga ada
Pada bisa lewat dari 500 lah. Bisa gimana? Yang ketiga itu kesulitan dalam mengukur kreativitas dan inovasi. Nah, kreativitas dan inovasi juga ini perlu ya dalam menghadapi semua tantangan dalam pembelajaran dalam mempersiapkan modul ini. Jadi ini saja Pak Pasir yang bisa saya jelaskan terkait masalah beberapa hal bagi rekan-rekan atau teman-teman sejawat yang mau bertanya silakan. Terima kasih Kak Juliandi yang sudah berbagi ya, dimana panjang sekali ya penjelasan mengenai refleksi bukti karya, dimana salah satunya itu untuk tantangan pertama itu kurangnya motivasi ya, terus pemahaman yang terbatas dan keterbatasan budaya ya. Untuk cara mengatasinya yaitu dengan manajemen waktu, membuat rencana kerja ya, jangan menunda pekerjaan dan meningkatkan pemahaman materi. Selanjutnya tujuan utamanya itu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan mengasah keterampilan komunikasi. Dan kesulitan yang dihadapi yaitu kesulitan dalam penilaian ya, di mana Kak Juliandi itu berkolaborasi dengan rekan sejawat ya. Selanjutnya kekurangannya itu tekanan ya. Yang ketiga itu kreativitas dan inovasi ya. Terima kasih rekan-rekan semua ya yang sudah berbagi mengenai refleksi bukti karya. Sini saya akan memberikan penguatan ya mengenai refleksi dari bukti karya. Yang pertama yaitu di mana kita dalam refleksi bukti karya itu kita yang pertama yaitu harus memaknai proses pengembangan diri. Di mana di dalam memaknai proses pengembangan diri itu kita ada perjalanan transformasi, di mana kita harus merefleksikan yaitu bagaimana PKG PJOK itu telah menjadi perjalanan yang mengubah pola pikir kita dan praktik kita dalam mengajar PJOK. Yang pertama yaitu kita fokus kepada guru, yang sekarang kita rubah menjadi fokus kepada peserta didik. Yang kedua, dengan refleksi bukti karya tersebut kita dapat menumbuhkan profesional kita, di mana kita dapat mengidentifikasi kompetensi-kompetensi baru yang telah kakak kuasai dan bagaimana hal tersebut dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Selanjutnya, tantangan sebagai peluang, di mana kakak ya setiap tantangan tersebut yang telah kakak utarakan ya yang dihadapi selama pendidikan pengembangan kompetensi guru itu menjadi peluang besar untuk belajar dan berinovasi. Selanjutnya kita dapat mendalami implementasi dalam konteks lokal, di mana kita menyesuaikan ya materi PKG itu dengan kurikulum dan karakteristik peserta didik di sekolah. Selanjutnya kita dapat menginovasi pembelajaran ya, bagaimana upaya-upaya kreatif yang kakak lakukan ya membuat pembelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan itu lebih menarik dan bermakna bagi peserta didik. Selanjutnya kakak berkolaborasi ya dengan rekan sejawat, dengan komunitas belajar di sekolah dan kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Yang ketiga, bagaimana dengan menciptakan dampak berkelanjutan, di mana kakak itu mendiskusikan perubahan yang signifikan dalam praktik pembelajaran PJOK setelah mengikuti PKG ini. Selanjutnya, karya kakak itu dapat berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan di sekolah, dan kakak ya menuliskan rencana tindak lanjut itu untuk terus mengembangkan diri dan menyebarkan praktik baik yang telah kakak-kakak pelajari. Dan yang terakhir ya, dengan mengikuti refleksi bukti karya ini kakak dapat membagikan pengalaman ya, bagaimana kakak membagikan kisah kakak ya selama mengikuti pembelajaran ya kepada baik itu rekan guru maupun kepala sekolah ya. Selanjutnya kakak dalam mengikuti PKG PJOK ini dapat menjadi role model ya. Jadilah contoh bagi guru lain dalam menerapkan pembelajaran aktif, menarik dan inovatif di kelas masing-masing. Selanjutnya dengan adanya refleksi tersebut, kakak mengajak rekan guru untuk berkolaborasi dan saling belajar untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Sekian penguatan yang dapat saya sampaikan ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Tetap semangat dan terus bekerja. Jangan sampai sini ilmunya, terus berbagi ya, terus berkolaborasi. Oke, kita masuk ke sesi terakhir yaitu penutup ya. Nanti untuk penutup kita berdoa dulu ya. Materi kita sudah selesai, kita berdoa. Untuk berdoa saya serahkan kepada Kak Rapid Maisha untuk memimpin doa. Kepada Kak Rapid, waktu dan tempat saya persilakan. Kak Rapid, doa selamat Kak Rapid. Oke kawan-kawan, pertama-tama kita ucapkan dulu terima kasih kepada Kak Fasil kita dengan membuat bentuk love di jari kita. Terima kasih Kak Fasil. Sama-sama. Gini kasih Kak Fasil. Ini ya, gini. Foto lah, foto. Foto. Oke. Saya screenshot. Oke, saya screenshotnya. Oke, ya, siap. Terima kasih. Kak Ijek mana Kak Ijek? Kak Ijek mana Kak Ijek? Hidup lagi. Sip. Ya. Oke kawan-kawan, baiklah sebelum Kak mengakhiri. Ijek mana? Kak Ijek di sini. Ulang. Biar tanda semua gimana Kak? Nah, saya singsun. Saya singsun. Oke. Oke, yuk. 1, saya singsun Kak Farudin. 2, Kawawan. Kawawan. Yuk, 1, 2, 3. Oke, sip. Dah. Lanjut. Nah, baiklah kawan-kawan, sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, mudah-mudahan kegiatan kita ini hari ini dari awal sampai dengan akhir kegiatan kita ini Jangan luluskan kami ya. Kami Yang rindu ya. dan mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Oke, baik. Sesi terakhir dokumentasi Kak Farudin. Baik, kakak-kakak sekalian bersiap di hitungan 3, 2, 1. 3, 2, 1. Kenapa Pak Ijek nang kenapa? Oke, gaya bebas. Dibebas kayak terakhir. Kak Ijek, ada apa Kak Ijek? Udah mau berpantun loh. Aku Bang Ijek. Foto lo. Foto lo, gaya bebas. Bahasa Jack. 3, 2, 1. Oke, silakan pantun Kak Julianti. Walau saya tidak bagus terbaik pantun Suara tak jelas. Aku udah jelas Bang Ijek. Buah kedekak, buah kedeki. Saya kuasa akhir kata wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tiap tanggal 30 ya. Oke, saya akhiri ya. Saya stop dulu rekodnya ya, baru kita pantun. Habis ini. Tak hilang ngambil dia rekam. Dah, lama. Lanjut ya, masih bisa rekam pakai kaptasi ya. Oke, ya lanjut. Oke, saya Pantun. pantun ya Kak, pantun terakhir pertemuan kita. Iya.
Berburu hiu jumpa betutu. Cakep. Cakep. Berburu lalat jumpalah ular. Cakep. Cakep. Maju Indonesia bermutu. Cakep. Guru hebat Indonesia kuat. Weh. Cakep. Cakep. Lawan pantun. Mantap jiwa, menyala kakak. Lagi? Sekian dan terima kasih. Oke, air. Kak Parudin. Guru-guru hebat. Pergi. Pak Parudin tolong pantun babuhannya Kak Parudin keluar. Baik, tolong didengarkan dengan seksama dan saya mohon apresiasinya dengan mengucapkan kata cakep. Oke? Ya, siap. Buah asam di dalam baskom. Cakep. Buah asam di dalam jatuh. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada jarum yang patah, Cakep. jangan patahkan jarum yang lain. Cakep. Kalau ada kata-kata kami yang salah, bisa dipadahkan ke orang lain. Cakep. Buah kedekah, buah kedeki, Cakep. buah pala masam sekarang. Cakep. Barang siapa sedekah mimpi, Cakep. dapat pahala dunia sampai akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.